Cek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Semangat hari ini. Luar biasa. Bapak Ibu, sudahkah kita bersyukur hari ini? Boleh nggak kita bangkit berdiri sebentar, ke kanan kirinya katakan, saya senang ketemu kamu hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena dia memberikan kita hidup dengan kesehatan sampai hari ini. Yang kita tahu sekarang lagi musim flu sama batuk ya Bapak Ibu ya. Tapi jaga kesehatan selalu ya. Oke, selamat beribadah bagi kita Bapak Ibu Saudara semua. Juga bagi teman-teman kita yang online ya. Maupun juga yang onsite semuanya. Oke, oh ya sorry, boleh silakan duduk lagi Bapak Ibu. Ya, kami mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk handphonenya di silent ya. Yuk kita cek handphone kita masing-masing untuk silent. Kemudian pastikan Bapak Ibu perutnya udah lega ya. Jadi kalau yang ada ganjalan bisa ke toilet dulu supaya ibadah kita bisa lebih kusuk ya pagi ini ya. Untuk ibadah hari ini Bapak Ibu akan ada perjamuan kudus juga. Sehingga pastikan Bapak Ibu Saudara semua sudah mendapatkan hosti dan juga anggurnya ya, sudah disiapkan di asyir ketika kita masuk tadi ya. Dan ibadah hari ini Bapak Ibu kita akan dilayani oleh gembala kita tercinta ya, Pastor Krisnanto. Jadi siapkan hati kita untuk kita menerima yang terbaik dari Tuhan ya. Sebelum kita berdoa mulai ibadah kita akan baca sebuah ayat Bapak Ibu, yaitu dari Mazmur 100 ayat 4, yaitu masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita siap untuk berdoa bersama. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, sekali lagi bersyukur untuk napas kehidupan, untuk sukacita damai sejahtera yang Kau sudah sediakan bagi kami pagi ini.
Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur buat komunitas kami, Tuhan Yesus, CDC Bogor, Tuhan. Kami percaya Bapa, hari inilah hari yang diberkati Tuhan. Dan kami bersuka cita kepadamu. Pagi ini Bapa, kami siap memberikan puji-pujian terbaik kami. Kami akan siapkan hati kami, ruang hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami untuk melayani-Mu di hari ini. Untuk mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Karena Engkau sudah dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami siap dengan hati yang penuh sukacita untuk beribadah bersama Tuhan Yesus secara korporat Tuhan Yesus pagi ini Bapak. Di dalam nama Yesus kami yang sepakat kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Sekali lagi kita ada anak-anak di depan bersama kita. Inilah anak-anak sekolah minggu. Mereka dari sejak kecil mereka boleh mengenal Tuhan. Mari sama-sama kita pedangkan tangan kita mau berdoa buat mereka. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, dan Bapa yang kami muliakan. Kau melihat anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Biar anak-anak dari sejak kecil boleh mendapat firman Tuhan dan mencerna firman Tuhan. Bahkan dalam hidup mereka sejak dari kecil boleh mengenal Tuhan lebih lagi melalui orang tua, melalui guru-guru sekolah minggu, dan melalui firman Tuhan. Kami percaya sejak dari kecil tanamkan benih firman Tuhan ini sampai nanti dewasa, bahkan hidup mereka menjadi tua pun mereka memegang firman Tuhan. Dan kami percaya hidup mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu ini di dalam nama Yesus. Biar hidupnya mereka menjadi berkat bagi orang tua, diberkati, diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan. Kami percaya Allah menyertainya. Kami percaya anak-anak sekolah minggu diberi kepandaian, kecerdasan. Kami percaya Tuhan yang terus mengadakan sesuatu bagi anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu. Beri Tuhan hati berbelas kasihan kepada anak-anak. Mereka mengajar dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.
Yes, luar biasa ya. Anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Oke, mari kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah dikumpulkan oleh Tuhan di tempat ini. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Ya, yes. Dari
datang Tuhan menyembahmu Tuhan. Kau cahaya
dalam hidup kami. Kau membuktikan kesetiaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Amin. Yes. Kau Immanuel Tuhan, katakan lagi Kau kuat. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Engkau Allah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh merasakan pagi ini kedekatan dengan Engkau, merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kau hadir Tuhan. Roh Kudus terus melawat setiap umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur tidak ada satu yang tertinggal. Kami percaya biar anak-anak-Mu, umat-Mu yang memuji-muji dan menyembah Tuhan datang dengan kesungguhan hati. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami hormati. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Katakan samping kiri kanannya, saya senang bersamamu. Ya, kita senang semua bersama jemaat di tempat ini. Saya percaya ini semua generasi ya, dari anak-anak muda sampai yang tertua ada bersama kita. Sampai umur 90 ada di sama-sama dengan kita. Ya. Jemaat, saya mau nanya nih, apakah kita senang saat memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangan yang senang. Ya, semuanya senang, pasti senang ya. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika jemaat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tempat ini, apakah bisa merasakan hadirat Tuhan? Bisa? Katakan iya. Iya. Saya mau sampaikan, sebenarnya ini beberapa bulan yang lalu. Ya, tapi ini saya mau sampaikan. Ada beberapa orang, ada beberapa hamba Tuhan juga memberi masukan bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan. Ya, bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan. Amin. Jadi, mari jemaat sedisi pelihara pujian dan penyembahan yang unity. Ada kesatuan, ada persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Beri sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Dan hari ini mari jemaat sedisi kita bangun pilar penyembahan bersama Tuhan. Ketika engkau beribadah, ketika engkau ada di carousel, ada di rumah, ada di tempat kerja, bangun penyembahan. Amin. Di mana aja kita enggak terbatas. Bahkan penyembahan itu bisa menerobos, ya, tidak terbatas dia. Karena Allah kita menjadi Allah yang tidak terbatas. Amin. Hari ini saya mau share tentang penyembahan. Apa arti penyembahan? Penyembahan untuk mengekspresikan
dan ketundukan atau sujud menyembah kepada Tuhan melalui penghormatan, penghargaan, pengabdian kepada Tuhan. Amin. Ini penyembahan. Saya percaya bahwa di dalam penyembahan kita mendapat satu tempat yang kita berikan ruang di dalam penyembahan ini. Ketika jemaat memuji dan menyembah Tuhan, dibangun bukan hanya itu menjadi bagian liturgi. Pujian dan penyembahan itu dibangun dari hati yang terdalam. Ya. Tuhan lihat hati jemaat ini. Jadi bersama Roh Kudus, ya, kita ada satu kuasa, bisa merasakan kuasa Roh Kudus terjadi begitu kuat kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan, Roh Kudus akan menolong kita. Kita mendapat sesuatu kuasa penuh atau ruang bersama Roh Kudus, memberikan ruang sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat ayat di dalam Perjanjian Lama. Amos 9 ayat 9 ayat 11 mengatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dulu kala. Tuhan ingin membangun pondok Daud yang roboh. Mungkin ini dalam Perjanjian Lama waktu itu Amos bicara seperti ini. Tetapi kembali lagi bahwa di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 mengatakan, Tuhan mengatakan hal yang sama. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya ini ayat 17 itu akibatnya, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Kembali lagi bahwa ada akibat. Kalau pondok Daud dibangun, semua orang lain mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Mereka datang mencari Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan mencari Tuhan. Amin. Bangun pondok Daud ini dalam sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir hingga sampai tanah perjanjian. Ada 3 tempat yang dibangun untuk hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Ada 3 tempat. Yang pertama adalah Kemah Musa atau Tabernakel Musa. Yang kedua adalah pondok Daud. Dan yang ketiga adalah Bait Suci Salomo. Ini ada 3 tempat. Tetapi dari ketiga tempat itu, Tuhan senang satu tempat, yaitu pondok Daud. Katakan pondok Daud. Tuhan senang pondok Daud. Ya. Dari ketiga tempat ini Tuhan senang pondok Daud. Pertanyaannya, mengapa Tuhan lebih senang pada pondok Daud? Kan banyak pondok permai, pondok cabe, ya, banyak pondok-pondok yang lain, ya. Tapi ini Tuhan senang pondok Daud. Apa yang ada di dalam pondok Daud? Kita belajar hari ini, ya. Kita belajar hari ini karena ini yang Tuhan suruh. Bangun pondok Daud ini. Pondok Daud bentuknya gitu ya, kemah
Kemudian di dalamnya ada tambut perjanjian. Cuman seperti itu. Kalau lihat secara fisiknya. Pertanyaannya kenapa Tuhan berkenan seperti itu? Sedangkan kita juga siapa yang senang bercamping, punya tenda yang mungkin lebih bagus. Iya, ada tempat-tempat glampingnya sekarang, tempat tidur yang mewah kayak gitu, bisa tidur enak. Ini tidak zaman dulu. Tenda yang sederhana ini, yang berisi tabut perjanjian atau tabut Allah. Allah berkenan. Pondok Daud adalah sebuah kemah yang di dalamnya terdapat tabut Allah. Jadi terdapat tabut Allah. Kemudian para pemuji dan penyembah kira-kira 300 orang yang dipersiapkan oleh Daud. 300 orang. Pemuji dan penyembah dilatih untuk memuji dan menyembah. Ada nyanyian dan pujian syukur yang dinaikkan ternyata. Dengan kata lain bahwa Pondok Daud ini adalah pujian dan penyembahan dan doa yang dinaikkan. Ini yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan merindukan suasana Pondok Daud terulang kembali hari-hari ini. Jadi Tuhan untuk perbaikan Pondok Daud adalah pekerjaan Tuhan sendiri sebenarnya. Bukan pekerjaan kita. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Sekarang bagaimana caranya Tuhan memanggil kita ditempatkan sebagai alatnya memulihkan Pondok Daud. Tuhan itu menempatkan kita memulihkan Pondok Daud ini. Saya percaya bahwa di tempat ini Tuhan ingin pulihkan Pondok Daud dan kita akan bangun pilar ini, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita sebagai gereja terlibat di dalam pemulihan Pondok Daud? Maukah Bapak Ibu Saudaraku membangun pemulihan Pondok Daud? 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 9. Ini bicara tentang pribadi kita. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Tuhan itu sudah pilih kita. Tuhan itu sudah mengangkat kita menjadi umat yang kudus. Ya, kamu adalah umat pilihan. Jadi kadang kita harus yakini dalam diri kita. Kita sebagai jemaat kadang kita merasakan bahwa saya masih kecil. Saya masih belum bisa. Saya merasakan saya masih jauh. Saya masih berdosa. Ada kata-kata intimidasi keluar dalam pikiran kita yang dibuat oleh diri kita sendiri. Saya belum mampu, saya belum hidup benar. Tuhan panggil kita bukan karena hidup benar loh. Karena kita enggak benar dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Karena kita dibenarkan karena kuasa darah Yesus. Kita ditebus, dosa kita ditebus. Bapak Ibu Saudaraku,
Kita semua telah dipanggil Tuhan untuk menjadi penyembahnya. Inilah bagian kita, yaitu biarlah setiap hari kita memberikan waktu. Memberikan waktu, ada ruang waktu buat Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Penyembahan kita kehadirat Tuhan. Sebab nyanyian kita yang kita naikkan akan menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan bagi Tuhan. Ini bagian kita. Dimanapun kita bisa lakukan, kapanpun kita bisa lakukan. Pada saat kita mau tidur, pada saat kita mau bangun pagi, beraktivitas dimanapun, kita bisa memberikan kesempatan yang ada ini. Biar semua kita bisa membawa pujian dan penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ini yang kita belajar hari ini. Roh Kudus yang ada di dalam kita pada saat kita menyembah, maka Ia sedang memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Sebenarnya secara manusia kita tuh terbatas karena ada Roh Kudus yang tidak terbatas. Amin. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang mengajari kita berdoa, mengajari kita untuk baca firman, Dia yang mengajari kita semua. Jadi kalau engkau ada tergerak untuk menyembah, memuji Tuhan, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, mulai peka, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya untuk bisa melakukan hal ini. Jadi pikiran-pikiran kita jangan dikotakkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak berdaya. Sekali lagi, bahwa ayo, mari ada Roh Kudus hatimu dan kamu menjadi umat pilihan Allah. Amin. Sekali lagi, umat pilihan Allah yang dikuduskan oleh Tuhan. Ada hal yang kita belajar, alasan mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama, pujian dan penyembahan itu penting. Seperti korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tahu pada perjanjian lama, kalau korban itu adalah binatang yang disembelih. Dan itulah korban. Tapi kali ini kita korban bakaran atau korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan. Ayat Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi melalui bibir kita, ucapan mulut kita yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, Allah memang layak menerima puji-pujian. Dalam Mazmur 18 ayat 4, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Itu Daud merasakan seperti itu. Tapi di dalam kitab Wahyu 4 ayat 11, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Dan yang ketiga, Allah sendiri yang menetapkan puji-pujian sebagai cara untuk memasuki hadirat-Nya. Saya percaya di dalam Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya. Jadi ada pintu gerbang, kita akan masuk ke sana,
masuk dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada pintu gerbang yang kita bisa masuk. Dan ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang kita belajar hari ini. Begitu banyak alasannya, tapi saya ambil 5 sebenarnya. Yang keempat, pujian dan penyembahan merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Wow, luar biasa. Yang kelima, pujian dan penyembahan memberikan kuasa dan hadirat Allah kepada kita. 2 Tawari 5 ayat 13. Lalu peniup nafiri dan para penyanyi serentak memperdengarkan panduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasannya sampai selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pujian dan penyembahan memberikan kuasa dan hadirat Tuhan. Kita belajar hari ini melalui pujian dan penyembahan keluar dari mulut kita, dari hati kita yang terdalam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa merasakan di jemaat di sini kita menyembah dengan kesatuan, dengan unity. Ini yang kita belajar dan kita terus pertahankan hadirat Tuhan. Kalau di gereja ini ada hadirat Tuhan, banyak orang datang. Banyak orang datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Bukan karena bagus tempatnya, bukan karena bagus musiknya, alatnya, bukan. Tapi ada hadirat Tuhan. Jadi kita belajar hari ini untuk membangun pilar ini. Untuk membangun anak-anak Tuhan. Pondok Daud yang terhilang. Bagaimana caranya kita memuji dan menyembah Tuhan? Kita bisa semua tentunya kita sudah lakukan. Tapi yang saya mau tekankan di sini. Menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Kalau kita hatinya enggak di situ, kita enggak bisa menyembah Tuhan. Enggak bisa. Kalau hati kita enggak fokus kepada pujian dan penyembahan, enggak bisa kita memuji Tuhan. Tapi ketika kita fokus, kita mau siapkan hati kita. Dikatakan di sini bukan dengan hati kita, bukan. Tapi di sini ditekankan dengan segenap hati kita. Jadi segenap itu powerful banget. Kita mau berikan buat Tuhan
Aku mau bersyukur. Mazmur 9 ayat 2 mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau kita merasakan lemah, jiwa kita tuh rasanya kayak gimana? Tepok jiwa kita. Jiwa kita bisa katakan, bisa dibangun. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Jadi bisa kita katakan hati kita bisa ajak, kita bawa. Jiwa kita juga kita bisa bawa pada saat kita lagi galau. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai batinku, pujilah Tuhan. Sehingga kita bisa fokus. Ada ruang waktu untuk bisa datang kepada Tuhan. Kadang kita tertipu. Aduh, lagi gak mood nih. Perasaan hati yang membawa perasaan ini. Yang kadang-kadang kita bisa tertipu. Rasanya lagi gak mood. Jadi gak mau menyembah deh. Nanti deh. Tunggu waktunya. Kita semakin banyak. Kita ulur-ulur waktu. Dan kesempatan itu terlewat. Sekali lagi. Kalau engkau rindu membangun pondok Daud. Penyembahan ini. Yang pertama dengan segenap hatimu. Katakan dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap hati kita. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan roh. Kebenaran dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tuh diajak sama Roh Kudus untuk menyembah Dia. Saya percaya bahwa di dalam menyembah Tuhan, ketika kita siapkan hati kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Jadi kita sebenarnya memang tidak bisa. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena Tuhan yang sudah berikan Roh Kudus di dalam diri kita. Untuk menolong kita. Untuk menuntun kita mengenal Tuhan. Mengenal hadirat Tuhan. Dan kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Karena Roh Kudus. Saya percaya, yang ketiga, dengan seluruh tubuh kita. Kadang-kadang tubuh kita tuh kalau nyembah ada yang jaim, malu. Kita tuh rasanya mau tepuk tangan juga, aduh rasanya gak enak gitu. Tapi Tuhan bilang di sini, dengan seluruh tubuh kita. Karena itu, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita persembahkan pada persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita persembahkan tubuh kita, hidup kita ini dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Memuji dan menyembah
dengan seluruh tubuh. Kita diberi mulut, kita bisa menyanyikan, kita diberi sorak-sorai, bisa tepuk tangan, bisa juga mengangkat tangan, kita bisa berdiri, sujud menyembah, kita bisa bermain musik, alat-alat musik, dan kita bisa menari. Ini anggota tubuh kita bisa untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membangun Pondok Daud, apa hasilnya dari pemulihan Pondok Daud ini? Saya mau tanamkan, mari jemaat, bangun penyembahan. CDC, bangun penyembahan. Bangun penyembahan, pilar penyembahan. Dari anak-anak muda sampai lansia pun kita bisa menyembah Tuhan. Apa hasilnya dari dalam pemulihan Pondok Daud? Ada satu janji Tuhan. Apabila Pondok Daud dipulihkan adalah supaya semua orang mencari Tuhan. Orang lain mencari Tuhan. Bangsa-bangsa akan mencari Tuhan. Makanya di tempat ini kita bangun penyembahan dan pujian Pondok Daud. Kita bangun Yohanes 12 ayat 32. Dan Tuhan bicara. Tuhan bicara, apabila aku ditinggikan dari bumi dan aku akan menarik semua orang yang datang kepadamu. Ayat ini kita mau baca sama-sama sampai 3 kali. Yohanes 12 ayat 32 kita baca 1, 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, ini kita mau belajar di sini. Ya, Tuhan yang janji. Ya, ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku, kepada Tuhan. Kita sebagai alatnya sebenarnya. Ya, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hanya memuji dan menyembah Tuhan. Hanya memuji dan menyembah Tuhan. Tapi dengan segenap hati, memuji dan menyembah dengan segenap hati. Memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Memuji dan menyembah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan. Seluruh tubuhmu memuliakan Tuhan. Kita beberapa minggu yang lalu ya, kita belajar ada satu lagu, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya mulai cari ayatnya di mana. Saya kasih tahu di Mazmur. Next. Ya, Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jiwa kita merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kita memiliki rasa haus, rasa lapar akan kedekatannya dengan Tuhan. Ini yang digambarkan dari ayat ini. Ya. Kalau dari kata-kata pelataran apa ya? Pelataran. Kita berdiri di situ. Pelataran-pelataran Tuhan. Kita memiliki rasa haus dan lapar akan dekatnya dengan Tuhan. Kemudian berbahagialah kita orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Seneng gak sih diam di rumah Tuhan? Bahagia kita
diam di rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang pergi ke rumah Tuhan, mencari hadirat-Nya, akan menerima berkat-berkat-Nya. Ketika kita dekat dengan Allah, kita menerima kekuatan rohani yang terus diperbaharui. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kekuatan rohani yang terus diperbaharui. Singkatnya, roh kita terus diperbaharui. Amin. Katakan, roh kita diperbaharui. Doa yang dijawab, serta perkenanan dan kehormatan yang Tuhan berikan. Luar biasa, hari ini kita mulai belajar dari firman Tuhan ini, tahu artinya, kemudian kita nanti sama-sama menyembah Tuhan. Saya lanjut dulu, Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Katakan ini, berbahagialah, mari sama-sama. Berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Sekali lagi, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Jiwa kita merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kemudian berbahagialah kita orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Dan Tuhan tidak menahan kebaikan. Janji ini secara khusus ditunjukkan kepada kita semua sebagai orang percaya. Dengan sungguh-sungguh berusaha hidup kudus dan benar. Dan yang dipandang baik oleh Allah berkaitan langsung dengan penggenapan rencananya. Berkaitan langsung ketika Allah merencanakan sesuatu bagi kita semua. Pelihara hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk ke depan, kita bisa nyanyikan, kita mau worship sama-sama, penyembahan bersama-sama. Kita naikkan lebih baik satu hari di pelataranmu. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri.
saja yang menyanyikan dengan sungguh. Merasakan kedekatan dengan Engkau. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami mau bangun bersama Tuhan. Pondok Daud yang roboh
Melalui hidup kami percaya Tuhan, umat-Mu datang menyembah, umat-Mu datang memuji Tuhan, berseru di dalam nama Yesus. Biar terjadi pemulihan, setiap hati kami, roh kami diperbarui di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, ajar kami terus melakukan hal-hal yang benar. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menyembah dengan tubuh mulut kami, seluruh tubuh, segenap hati kami. Kami sembah Jesus, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Allah yang mulia, kami sujud menyembah, sujud menyembah-Mu, Jesus Tuhan yang kami sembah. Ora basyara, siara bayara bayara. Jesus. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Ada penyertaan Tuhan. Immanuel. Kita akan masuk dalam ruang yang baru yang Tuhan berikan. Siapkan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus yang terus ingatkan kami. Kami diciptakan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bahkan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, firman Tuhan gak berhenti sampai di sini. Saya percaya Roh Kudus yang terus akan ingatkan kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang masih belum mendapatkan anggur dan hosti, bisa angkat tangan. Asyir bisa melayani. Kalau udah, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bacakan Imam Rasuli. Inilah imam yang kita percayai dan kita imani. Mari sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan betapa hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di tangan nih Bapak Ibu ada
hosting. Roti, di situ ada ayat firman Tuhan. Bisa dibaca. Ya, dalam perjamuan kudus ini, mari kita angkat roti. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita. Pemberontakan kita semua, kebodohan kita semua, bahkan memiliki keras kepalaan kita, kedegilan kita bahkan, itu yang dibayar di kayu salib. Oleh karena itu tinggalkan cara hidup yang lama, tetap percaya dan hormati Tuhan apapun keadaanmu hari ini. Ambil dan makan di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur yang cawan berisi anggur. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Darah adalah kehidupan, dan kehidupan bicara kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya hidup kita juga mengalami mujizat yang sama. Katakan amin. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, seperti apapun kebangkitan Tuhan Yesus bisa membangkitkan situasi dan keadaanmu hari ini. Ambil dan minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan dan bahkan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Allah hidup dan kami anak-anak-Mu diangkat menjadi orang-orang percaya kepadamu. Kami bersyukur semua karena kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, seberapa dari Bapak Ibu yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini? Luar biasa, Tuhan baik buat kita ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Pastor Krisnanto yang untuk firman Tuhan yang disiapkan, luar biasa. Welcome home pagi ini. Bapak Ibu, ada saudara-saudara kita boleh lihat kanan kiri kita, apa ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kita ini? Oke, ya Bapak Ibu, dan kita juga akan berterima kasih kepada volunteer ya. Thank you volunteer untuk tenaganya, pikirannya yang mempersiapkan ibadah kita bersama ini.
Terima kasih dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang terpanggil juga yang bersedia untuk bersama-sama dengan tim volunteer di sini untuk sama-sama bisa berkontribusi ya bagi ibadah kita bersama ini. Dan selanjutnya minggu depan kita akan juga bertemu di tempat ini ya di Hotel Green Forest Bogor ini untuk beribadah tanggal 14 Mei jam 9 pagi di waktu yang sama ya kita akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak ya sebagaimana kami juga ya pasangan-pasangan muda yang punya anak-anak ya kami undang Bapak Ibu untuk anak-anaknya boleh juga bersama-sama dengan kita di CDC Kids ya. Sama ibadahnya jam 9 pagi juga hanya ada onsite ya di Hotel Green Forest juga di ruang yang berbeda. Nah selanjutnya Bapak Ibu kita masih ada spiritual journey ya. Nah kali ini sudah seri keempat nih Bapak Ibu. Boleh nggak kita tepuk tangan dulu? Expand kelas ya bagi saudara-saudara kita yang mengikutinya tetap semangat di tanggal 28 Mei jam 11 siang di tempat yang sama ya Hotel Green Forest Bogor dan berbiaya 50.000 ya pastikan segera bisa dibayarkan di tim sekretariat kita ya nanti biaya itu sudah mengcover biaya buku dan juga makan siang dengan pembicara gembala kita yaitu Pastor Krisnanto ya selanjutnya ada mesbah doa setiap hari Senin via Zoom jam 7 Bapak Ibu ya kami mengundang juga untuk kita bisa hadir bersama untuk berdoa bersama selanjutnya juga ada doa Kamis malam setiap hari Kamis jam 6 sore yaitu di Ruko Sekretariat Panorama Pamoyanan kemudian kita juga mengingatkan kembali bahwa kita ada carousel ya bagi kita yang belum join di carousel bisa segera buru-buru join ya saya yakin sebagian besar kita sudah ya namun kalau belum welcome buat bisa mendaftar ya di teman-teman yang kita terdekat yang kenal. Oke dan selanjutnya juga setelah ini kita ada coffee break Bapak Ibu Saudara dan biasanya kan kalau kita coffee break itu suka kumpul per carousel, betul ya? Nah kali ini Bapak Ibu ini ibadah raya kita bebas jadinya ya. Coffee break boleh nggak harus per carousel. Kita ada waktu ya monggo silakan boleh ngobrol-ngobrol ya boleh saling ambil waktu ya di waktu coffee break ini ya. Dan juga ini yang sangat penting juga waktunya kita untuk memberikan terbaik ya. Di sini ada perpuluhan, ada nomor rekeningnya ya, diakonia untuk pelayanan dan juga persembahan. Untuk QR code ini khusus untuk persembahan Bapak Ibu Saudara ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka memberikan dengan cara cash, bisa manfaatkan amplop yang ada di kursi Bapak Ibu yang amplop coklat ya. Nah, di sini juga sudah ada QR code-nya juga ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa langsung masukkan ke ke box di belakang, di sana juga ada tertera QR code-nya juga. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita pagi ini. Mari kita pejamkan mata kita. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami sehingga pemberian kami boleh menyenangkan Engkau. Sehingga apa yang kami berikan boleh jadi berkat Tuhan. Boleh jadi memperbesar kapasitas kami untuk jadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami dan apapun yang dibuat oleh kedua tangan kami ini untuk memuliakan Engkau lebih lagi. Terpujilah namamu Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Happy Sunday Bapak Ibu, silakan Mas Hendro. Ya, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita bisa sampai terakhir ini kita bisa akan tutup. Saya cuma diingatkan, coba kiri kanan kita kasih senyum lagi. Halo, kita senang ada di tempat ini. Satu hal saya ingatkan, satu
poin hari ini. Pilar penyembahan kita bangun. Amin. Katakan pilar penyembahan. Kita bangun hari ini sama-sama. Kemudian kita bangun caranya dengan segenap hati menyembah Tuhan. Amin. Dengan segenap hati. Di dalam yang kedua dengan roh dan kebenaran. Ya, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, kita bisa memuji dengan mulut kita, tubuh kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Amin. Saya percaya pulang dari tempat ini, praktekkan di Kersel, praktekkan di rumah, praktekkan dimanapun. Bahkan nanti kita ketemu minggu depan, penyembahan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke, kita tundukkan kepala. Oh rabashika rabahaya rabahaya rabakabashika rabata rabaya. Kurabakaba rabata rabashika rabahaya. Oh rabakata rabahara bakarabaka rabakashika rabakashika rabahaya. Bapa, di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang diberikan hari ini Tuhan, biar menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan kami mau Tuhan dalam dimensi Tuhan. Kami mau dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu terus Tuhan, CBC ini terus Tuhan diperbaharui. Di dalam nama Yesus, di dalam roh mereka menyala-nyala untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada setiap mulut kami Tuhan taruh pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang terbaik. Mulai hari ini kami percaya Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan turun atas keluargamu. Keluargamu hidup rukun, damai, diberikan keharmonisan. Bahkan Tuhan usaha kalian juga semua diberkati. Bahkan sekolah, studimu, bahkan kuliah, pekerjaan, apapun Tuhan diberi keberhasilan. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.